Sembahlah kepadaku, Aziza. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling panas bagi perfilman Indonesia. Bioskop penuh, antrian mengular, dan film-film lokal sukses mencatatkan angka penonton yang luar biasa. Dari animasi yang memecahkan rekor, horor yang terus mendominasi layar lebar, hingga drama dan komedi yang ramai dibicarakan, semuanya bersaing ketat sepanjang tahun. Bahkan, beberapa film Indonesia di tahun ini berhasil mengungguli film-film luar di box office. Lalu, film apa saja yang masuk daftar top film Indonesia terlaris 2025? Di video ini, kami telah merangkum film-film Indonesia dengan jumlah penonton tertinggi dan hype terbesar sepanjang tahun 2025. Dan berikut ini adalah film Indonesia terlaris nomor 1. 1. Agak Laen. Menyala Pantiku dengan jumlah penonton sekitar 10,2 juta penonton. Agak Laen, Menyala Pantiku. Bukan cuma sukses karena viral, tapi karena film ini benar-benar paham cara menghibur penontonnya. 4 karakter utama, Bene, Boris, Oki, dan Jegel, ditulis seperti orang-orang nyata yang sering kita temui sehari-hari. Mereka tidak sempurna, sering salah, dan justru dari kegagalan itulah komedi film ini terasa hidup. Premis penyamaran di Panti Jompo Misterius adalah langkah cerdas. Lokasi yang tidak biasa untuk komedi memberi ruang eksplorasi visual, situasi absurd, dan misteri yang pelan-pelan terungkap. Yang menarik, film ini tidak terburu-buru ingin lucu. Banyak momen dibiarkan mengalir, membiarkan situasi dan reaksi karakter yang memancing tawa. Inilah jenis komedi yang justru terasa dewasa. Elemen hodunitnya juga tidak asal tempel. Penonton diajak ikut menebak, ikut curiga, dan ikut tertipu oleh twist yang muncul. Saat jawabannya datang, rasanya tetap masuk akal. Secara keseluruhan, Agak Laen adalah film komedi yang cerdas, segar, dan sangat rewatchable. Film ini membuktikan bahwa komedi Indonesia bisa lucu tanpa harus merendahkan siapapun. 2. Jumbo. Dengan jumlah penonton sekitar 10,2 juta penonton. Animasi terlaris, Jumbo adalah film animasi yang berhasil menyentuh emosi penontonnya tanpa harus berisik. Tokoh Don digambarkan sebagai anak yang sering merasa kecil di dunia yang besar. Ia bukan pahlawan, bukan anak jenius, tapi seseorang yang berjuang untuk merasa diterima. Cerita Jumbo berjalan dengan tempo yang nyaman, tidak terburu-buru, memberi ruang bagi penonton untuk benar-benar mengenal Don dan dunia imajinasinya. Dari sisi visual, Jumbo adalah lonjakan besar bagi animasi Indonesia. Desain karakter konsisten, warna cerah tapi tidak melelahkan mata, dan detail lingkungan dibuat dengan penuh perhatian. Yang membuat Jumbo istimewa, pesannya disampaikan tanpa menggurui. Tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri, tentang persahabatan, dan tentang menerima kekurangan sebagai bagian dari kekuatan. Tak heran jika film ini tidak hanya disukai anak-anak, tapi juga orang dewasa. 3. Pabrik Gula. Dengan jumlah penonton sekitar 4,7 juta penonton, horor ikonik 2025. Pabrik Gula adalah horor yang mengandalkan rasa tidak nyaman sebagai senjata utamanya. Sejak awal, film ini sudah membangun suasana sunyi. Lokasi pabrik tua digunakan secara maksimal, menciptakan rasa dingin, sempit, dan penuh sejarah kelam. Film ini jarang menggunakan jump scare. Sebaliknya, ketakutan datang perlahan. Dari suara mesin tua, lorong gelap, dan bayangan yang tidak sepenuhnya terlihat. Cerita yang terinspirasi dari lore urban memberi kesan bahwa teror di film ini bukan sekadar fiksi, melainkan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Beberapa penonton mungkin merasa ritmenya lambat, namun bagi penggemar horor atmosfer, tempo ini justru memperkuat rasa tegang. Pabrik Gula adalah horor yang menempel di pikiran, bahkan setelah film selesai. Bukan karena kagetnya, tapi karena suasananya yang terus menghantui.
Petaka Gunung Gede, dengan jumlah penonton sekitar 3,2 juta penonton, horor survival. Petaka Gunung Gede menawarkan horor yang terasa lebih dekat dengan realita. Film ini memanfaatkan alam sebagai sumber ketakutan utama. Kabut, hutan lebat, dan jalur pendakian yang sunyi menciptakan rasa terisolasi yang kuat. Para karakter digambarkan sebagai pendaki biasa, bukan pahlawan. Ketika situasi berubah menjadi buruk, kepanikan mereka terasa nyata. Horor di film ini tidak selalu berbentuk makhluk. Kadang datang dari kelelahan, kesalahan kecil, dan rasa takut tersesat. Pendekatan yang pelan dan atmosferik mungkin tidak cocok bagi pencinta horor cepat. Namun bagi penonton yang suka ketegangan psikologis, film ini terasa sangat efektif. Petaka Gunung Gede adalah horor yang sunyi, dingin, dan menekan, membuat penonton ikut merasakan betapa rapuhnya manusia saat berhadapan dengan alam. 5. Komang dengan jumlah penonton sekitar 3 juta penonton, drama romantis. Komang adalah drama romantis yang memilih kesederhanaan sebagai kekuatannya. Kisah cintanya dibangun perlahan, tanpa konflik yang dibuat-buat. Hubungan kedua tokoh utama terasa hangat, namun juga rapuh. Film ini banyak berbicara tentang realita hubungan, perbedaan latar belakang, harapan keluarga, dan mimpi pribadi yang tidak selalu sejalan. Dialognya tenang, emosinya tidak meledak-ledak, tapi justru terasa jujur. Banyak penonton merasa ceritanya dekat dengan pengalaman pribadi mereka. Komang bukan film yang membuat penonton menangis keras, melainkan film yang meninggalkan rasa hangat dan sedikit perih di hati. Inilah drama romantis yang membumi dan relevan, terutama bagi penonton dewasa. 6 Kodrat 2, dengan jumlah penonton sekitar kurang lebih 2,2 juta penonton, horor aksi and religi. Kodrat 2 hadir dengan skala yang lebih besar dan konflik yang lebih dalam. Film ini tidak hanya menampilkan pertarungan melawan kekuatan jahat, tetapi juga perjuangan batin tokoh utamanya. Unsur religi tetap menjadi fondasi cerita. Doa, keyakinan, dan konflik iman dijadikan bagian penting dari perjalanan karakter. Dibanding film pertamanya, Kodrat 2 terasa lebih berani dalam menampilkan aksi. Pertarungan lebih intens, taruhannya lebih besar. Meski demikian, film ini tetap menjaga atmosfer horor dan pesan spiritualnya. Kodrat 2 adalah sequel yang lebih matang dan ambisius, memberikan warna unik di antara film horor Indonesia. Dari daftar film terlaris 2025, satu hal menjadi sangat jelas. Film Indonesia semakin berani, semakin beragam, dan semakin matang. Animasi bisa menjadi juara, horor tetap mendominasi, komedi selalu dicari, dan drama tetap punya penonton setia. Ini adalah sinyal positif bagi masa depan perfilman Indonesia. Sekarang giliran kamu. Film Indonesia mana yang paling kamu suka di tahun 2025? Atau mungkin ada film favoritmu yang belum masuk daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus membahas film-film Indonesia terbaik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya dan selamat menikmati film Indonesia.